Bab 11 Bulan Dunia Lain 1. Berdetak, berdetak, kereta bergerak dengan cepat ke stasiun berikutnya. Coba lihat. Dia bilang ada banyak stasiun. Hanso memikirkan cerita tentang 4 orang yang telah memperoleh bagian tersembunyi itu. Jika Anda melanjutkan stasiun akan terus keluar. Saya naik ke stasiun keempat. Saya naik ke stasiun ketujuh. Tapi itu tidak berarti pergi jauh, berarti hal-hal yang lebih baik diberikan. Ya, aku seperti itu. Saya pikir saya akan mendapatkan jackpot ketika saya mencapai akhir, tetapi hanya ada hal-hal yang buruk. Persetan, saya baru saja turun di stasiun pertama dan memilih. Itu adalah sarung tangan baja Ograng. Punyaku adalah kuku kecil. Stasiun pertama saya adalah Mirhans Helmet. Jika Anda mengatur kesimpulannya seperti ini. Pertama, saat Anda naik kereta, Anda akan melewati 20 stasiun. Kedua, artefak di setiap stasiun bersifat acak. Ketiga, stasiun yang telah Anda lewati tidak dapat dikembalikan dan melangkah lebih jauh tidak berarti artefak yang lebih baik keluar. Ini adalah struktur yang dirancang untuk memberi orang konflik mental. Hanso melirik ke atas. Peta jalur kereta api dengan 20 stasiun. Dia harus memilih dengan baik di sini. Ada platform yang diletakkan di tengah stasiun kosong dengan artefak di atasnya. Ayo lihat, ada banyak waktu, karena kereta tidak akan bergerak sampai Anda naik kembali. Hanso berjalan ke peron dan memeriksa artefak Raron Circlet. Hanso menunjukkan warna yang mencolok. Itu menaikkan status persepsi pengguna hampir 10 dan itu menunjukkan titik lemah dari binatang itu pada pertemuan pertama Anda dengannya. Dengan ini kemungkinan bahwa Anda akan berjuang melawan binatang buas di awal akan berkurang. Persyaratannya adalah Anda membutuhkan 25 persepsi atau lebih tinggi, tetapi itu sangat berharga. Standar jelas lebih tinggi, karena itu adalah bagian tersembunyi. Ada artefak yang akan sangat membantu pada awalnya. Tapi Hanso menggelengkan kepalanya, yang ini diberhentikan. Bagi Hanso yang mengetahui titik lemah setiap binatang itu adalah barang yang agak mengecewakan. Statistik persepsi menarik tetapi menemukan sesuatu yang lain lebih baik. Hanso meletakkan lingkaran itu dan naik kereta lagi untuk sampai ke stasiun berikutnya. Ini adalah stasiun ke-12. Hanso mendesah pelan. 8 senjata ya, mungkin karena fakta bahwa itu adalah senjata bidak tersembunyi. Kualitasnya bagus meskipun itu adalah senjata pemula. Ada orang dengan kerusakan petir dan bahkan tantangan yang meningkatkan jumlah rune. Karena kualitasnya lebih tinggi daripada jarum yang dipegangnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Tapi itulah masalahnya, fakta bahwa mereka lebih baik dari jarumnya. Dengan kata lain, pilihan itu agak mengecewakan bagi Hanso yang sudah memegang jarum suntik. Akankah senjata terus keluar? Sejujurnya karena senjata yang bagus pada awalnya memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar meningkatkan statistik dan keterampilan. Tidaklah aneh jika ada banyak di sekitar. Tidak akan ada sesuatu seperti batu loncatan yang keluar. Sepatu yang memungkinkanmu untuk menginjak udara untuk beberapa saat stepping stone. Dengan ini Anda bisa memiliki pertempuran 3 dimensi yang lebih banyak. Itu adalah senjata yang sulit didapat bahkan di tahap tutorial kedua atau di luar itu, tahap merah. Jadi menemukannya di sekitar sini akan menyenangkan. Dia memiliki sedikit harapan bahwa ini akan keluar tetapi sayangnya belum terjadi. Hanso perlahan berjalan ke peron dan memeriksa barang di atasnya. Bungkus rokok kecil, tapi mata Hanso melotot saat melihatnya. Cloud Snake dari Maniak? Bahkan sesuatu seperti ini keluar, batu loncatan langsung menghilang dari pikiran Hanso. Barang ini sangat langka. Maniak Cloud Snake, satu bungkus rokok berisi 20 batang rokok. Tapi ini bukan rokok biasa. Segera setelah Anda menghisap, statistik rune Anda akan mulai meningkat dan akan terus meningkat saat Anda terus menghisapnya. Dan ketika Anda menghirup semua asap setelah Anda menyelesaikan rokok, semua statistik rune akan meningkat sekitar 20% dan akan tetap seperti itu selama sekitar 10 menit. Itu hanya 20% di atas kertas. Jika semua statistik Anda meningkat 20%, maka itu berarti kekuatan pertempuran Anda pada dasarnya berlipat ganda. Dan itu meningkat dalam persentase. Ini sangat menggoda. Itu berarti bahwa ketika statistik Anda semakin tinggi dan semakin tinggi, efeknya semakin meningkat.
Dan saat merokok itu ada sejumlah sedang efek penghilang rasa sakit serta peningkatan adrenalin sehingga bahkan tanpa stat meningkatkan kemampuan tempur dasar Anda meningkat. Item yang meningkatkan kekuatan pertempuran Anda dalam jumlah besar selama sekitar 15 menit setelah Anda mulai menghisapnya. Hanzo bersukacita. Meskipun Anda tidak dapat menggunakannya di luar area tutorial, tetapi itu adalah artefak kecil yang merupakan salah satu yang terbaik dalam area tutorial. Ini dia, Hanzo langsung memilih. Dia tidak tahu jenis artefak yang akan keluar lebih jauh, tetapi tidak akan banyak perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang berarti tidak ada pilihan yang lebih baik dari ini. Hanzo memasukkan sisi tubuh bagian atasnya lalu tersenyum saat dia berjalan menuju pintu keluar. Tunggu, tapi aku tidak merokok. Hanzo membuat ekspresi sedikit bingung karena masalah yang tidak terduga. Baik, orang itu akan mengerti. Dia berjanji untuk berhenti tetapi tidak akan mengizinkan hal seperti ini. Saat Hanzo naik kereta sambil bersenandung, kereta mulai bergerak perlahan menuju tempat Hanzo memulai. Apakah mereka semua keluar? Saat Hanzo turun dari kereta, kereta itu bergerak saat berhenti beroperasi dan bahkan mematikan lampunya. Sebuah ruang sunyi tanpa orang lain. Hanzo mengambil peralatan masak di dekatnya dan kemudian tenggelam dalam pikirannya saat dia mulai naik dari lantai 3. Ayo lihat, Hanzo memikirkan bagian tersembunyi kedua. Hari pertama berakhir dengan memuaskan. Sejak bagian tersembunyi pertama selesai, selama dia menyelesaikan bagian kedua maka dia akan mendapatkan semua bagian tersembunyi yang bisa dia peroleh di area tutorial pertama. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Potongan tersembunyi kedua hanya bisa diperoleh setelah hari keempat. Hanzo mulai merenung sejenak. Ada dua hal yang bisa dilakukan Hanzo sebelum bagian tersembunyi kedua berhasil masuk. Berburu dan kumpulkan rune dengan rajin. Tantang misi yang tersisa. Tidak banyak yang harus diputuskan. Anda secara alami akan membunuh binatang buas saat Anda melakukan misi. Dia harus membidik salah satu misi dari 119 tidak 118 karena dia menyelesaikan satu. Tidak, beberapa dari mereka selesai dalam perjalanan ke sini. Pembunuhan binatang pertama. Yang pertama mendapatkan tipe rune baru dan seterusnya. Hal-hal seperti itu dilakukan dalam perjalanan ke sini. Tapi ini bukanlah misi yang diputuskan secara resmi. Misi yang tersisa sekitar 110. Yah, dia tidak tahu misi mana yang telah diputuskan. Mungkin ada 2 atau 3 lagi. Kesempatan yang sangat rendah. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lakukan yang dengan imbalan lebih baik dulu. Jika dia melakukan misi yang mudah maka dia dapat melakukan sekitar 30 misi dalam 2 hari. Secara statistik, menyelesaikan 30 misi berarti ada kemungkinan besar seseorang akan berhasil. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Misi yang lebih rendah tidak memberikan lebih dari beberapa rune jika Anda menyelesaikannya. Jadi lebih baik melakukan misi dengan hadiah terbaik satu per satu. Jika Anda memukul maka itu adalah jackpot dan jika tidak maka itu adalah bagian dari perburuan sehingga tidak banyak kerugian. Mari kita lihat. Misi dengan hadiah terbaik. Dan kemudian Hanzo mengerutkan kening pada hadiah yang dia pikirkan. Batu bijak yang ditiru oleh penyihir tipis. Imbalannya sendiri luar biasa. Segera setelah Anda memakannya maka setiap stat akan meningkat dan tidak hanya yang Anda miliki tetapi setiap rune yang ada termasuk keberuntungan sebesar 10 dan bahkan menyembuhkan luka yang dapat membunuh. Itu bukan objek yang bisa diperoleh di tahap tutorial. Tidak, item ini sulit didapat bahkan di luar tahap tutorial. Area merah. Tapi persyaratannya adalah masalahnya. Siapa yang menyelesaikan misi maniak seperti ini? Informasi di kepalanya pada dasarnya adalah hal-hal yang dialami orang. Itu berarti seseorang telah berhasil. Oh, apakah orang itu? Hanzo memikirkan salah satu orang dari brigade terakhir, NB Arin. Seorang anggota brigade terakhir yang pergi ke penjara sebagai sukarelawan dan diseret ke tempat ini bersama dengan para penjahat. Seseorang yang dipermalukan begitu segala sesuatunya dimulai dan mendapatkan kemarahan sebagai spesialisasinya. Itu adalah misi yang dia temukan setelah 7 hari di mana dia mulai menghancurkan setiap penjahat yang menyakitinya, memakan hati mereka dan bahkan mencoba bunuh diri. Petik 1. Ini ditutup. Hanzo mendecakkan lidahnya. Dia tidak ingin melakukannya dan untuk melakukan ini dia harus membunuh semua orang yang berarti banyak misi yang mengharuskan orang untuk hidup menjadi tidak berguna.
Meskipun dia tidak tahu apakah misi ini adalah salah satu misi yang diputuskan, tetapi tidak ada alasan untuk mencoba. Hanzo memikirkan hadiah terbaik kedua, bunuh 100 orang dalam satu hari. Sebagai catatan tambahan, Kaldian yang menyelesaikan ini dibubarkan juga. Itu memberikan keterampilan yang baik sebagai hadiah, tetapi itu tidak cukup baik baginya untuk belajar dan juga sudah terlambat. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk memilih artefak sehingga hari itu hampir berakhir. Saat dia keluar, mungkin saat itu malam hari. Malam hari, sesuatu terlintas dalam pikiran ini. Dalam pemikiran Hanzo, itu adalah misi dengan hadiah yang lumayan bagus. Aku hampir lupa tentang itu. Toples makanan pria kaya yang egois. Ketika malam pertama berakhir, kesempatan itu juga menghilang. Lebih baik melakukan ini terlebih dahulu daripada misi lain dengan hadiah yang lebih baik. Ini yang pertama untuk saat ini. Saya harus mengisi stamina saya sedikit. Sejak bulan Agustus dia akan menjadi sangat sibuk untuk mendapatkannya. Hanzo merasa lapar dan menuju toko serba ada. Manusia pasti bisa menjadi kuat secara transendental saat mereka memperoleh kuning. Bagian terbaiknya adalah komoditi pada dasarnya diputar sehingga efisiensinya meningkat secara eksplosif. Masuk akal bahwa seseorang akan membutuhkan makanan 2 kali lebih banyak jika kekuatan Anda digandakan, tetapi jumlah kekuatan yang ditingkatkan oleh planet tidak membutuhkan makanan tambahan. Petualang dunia lain bisa menghasilkan dengan kecepatan yang sama seperti mereka berada di dunia mereka sendiri dan tetap mempertahankan kekuatan pertempuran mereka. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, tetapi dengan kata lain, jika Anda bahkan tidak bisa mempertahankan sebanyak itu, maka kekuatan pertempuran Anda akan sangat tenggelam. Untuk menjaga kondisi prima diperlukan makan, tidur dan istirahat, dan olahraga tiba-tiba akan membuat seseorang lebih cepat lapar. Ayo duduk dulu guys. Sesuatu muncul di mata Hanzo saat dia berjalan menuju toko. Pintu masuknya sangat berbeda dari sebelumnya. Toko serba ada yang benar-benar kosong. Segala sesuatu termasuk makanan benar-benar hilang. Tidak ada yang tertinggal, dan semua tanah digali di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. Tempat-tempat di mana makanan terkubur digali dengan akurat. Lihat anak-anak ini. Mereka melakukan sesuatu yang berani meskipun fakta bahwa bulan akan segera muncul. Hanzo melihat pemandangan di depannya seolah itu lucu dan tertawa. Tidak bisakah aku menghentikan itu? Dia memandang kerumunan yang sedang memindahkan barang-barang dari toko serba ada dengan ekspresi sedih. Ketujuh orang itu telah berkumpul dan kembali. Tapi entah mengapa yang lain tahu dan bergegas ke toko dan mulai mengambil semuanya. Kami pasti lebih kuat, tapi dia menelan lidah. Hal pertama yang dia periksa adalah status grup lain segera setelah mereka muncul. Dan dia tahu, itu bisa dilakukan. Yang di atas tidak terlalu kuat karena berfokus pada pengorganisasian orang. Mereka tentu saja lebih lemah dari 3 di bawah dan bahkan lebih lemah dari 4 di atas. Masalahnya adalah angka. Mereka tidak dapat mendekati mereka dengan mudah. Tetapi karena 10 kali jumlah orang yang bergegas ke toko, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka membawa ransel saat mereka datang, tetapi mereka hanya bisa merasa sedih karena barang-barang yang mereka bawa satu persatu semuanya telah diambil. Sementara Nihan membuat ekspresi si Taeson tertawa dalam hati. Mereka baik-baik saja. Taeson hanya memberi mereka satu detail. Ada toko serba ada di bawah. Dan seperti sihir, meskipun mereka berhati-hati terhadapnya, mereka semua bergegas ke toko, mengambil semuanya dan memindahkannya ke tempat lain. Dia memutuskan untuk merahasiakannya dari teman-temannya yang lain. Karena mereka adalah teman, akan merepotkan jika mereka menghalangi. Karena mereka telah mengambil semuanya di lapangan, Hanzo tidak punya pilihan. Karena dia tidak akan punya makanan. Dan dia bisa menggunakan item di dalam toko dengan sangat baik. Dia mungkin paling membutuhkan barang-barang di toko. Dan karena dia tidak bisa melawan orang lain, dia hanya bisa bergabung dengan mereka. Dan kemudian dia akan mengambil posisi kepemimpinan dan meminta untuk membagikan apa yang dia peroleh di stasiun. Dan setelah itu mereka akan menyingkirkan kelompok itu bersama-sama dan mengambil kembali semuanya dari toko. Kamu tidak hidup sendiri di dunia. Taeson berharap Hanzo akan membawa sesuatu kembali dengan cepat.